guys. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali dari Mandalika. ya setelah kemarin ya MotoGP Indonesia 2022 setelah kembali lagi 25 tahun yang lalu dan menjadikan ya suguhan yang menarik, seru dan juga menjadi catatan tersendiri. Banyak catatan tapi sih. Buat buat ininya ya mungkin secara event dari tayangan cukup berhasil, namun dibalik itu semua ada catatan yang harus diperbaiki agar MotoGP Indonesia tahun depan jos lagi, lebih jos dari tahun ini. Betul. Ya, karena kan kontrak 10 tahun kan, Bang? Kemarin sih sempat mendengar apa yang diungkapkan oleh CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta. Dia sih berharap ada 3 tahun awalnya nih. Ini sebagai pengawalan 3 tahun karena melihat kesuksesan yang ada, dia ingin melihat nanti di putaran mungkin yang putaran kedua atau 2023 seperti apa, karena dia berharap setelah beberapa fasilitas selesai, harapannya jauh lebih meningkat. Seandainya tanda petik puas dan hajatannya bagus, mungkin akan diperpanjang lebih lama lagi. Oke. Oh ya, guys, ini kita ketemu di preview MotoGP Indonesia 2020. Review guys. Udah kenceng banget lagi, Bang. Iya. Maaf ya, guys. Review. Ulangin. Guys. Review MotoGP Indonesia 2022 dari sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia. Tapi kita udah pulang dari sirkuit, Bang. Oh iya, kita udah pulang. Biasa, Bang. Betul. Tapi Kaos kopi. Ya, di kaos kopi kita ya. Kaos kopi. Enggak, maksudnya kemarin kan event yang serunya itu di sirkuit Mandalika Lombok gitu. Itulah, guys. Nah, sekarang kita mau bahas-bahas nih. Ya. Namanya review. Abang mau cepat duluan ya? Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Jangan kasih kendor. Tetap jaga jarak, Bos. Kena. Oke. Nah, Bang, nih kalau kita bicara tentang hasil kemarin. Di preview kita udah bicara tentang ya Francesco Bagnaia. Terus Fabio Quartararo, Marc Marquez, Pol Espargaro dan juga Pol Espargaro. Iya. Nah, ini nih yang menjadi kandidat sebenarnya, Bang ya. Betul. Untuk juara di MotoGP Indonesia Mandalika. Gitu dia. Iya. Tapi akhirnya pada kenyataan cuma satu ya, Quartararo yang berhasil ada di podium. Iya, betul. Sementara ya Francesco Bagnaia terlempar dari 15 besar. Finish 15. Terus Marc Marquez tidak balapan alias did not start. Iya. Pol Espargaro kesulitan. Fightnya di baris belakang juga. Iya, betul. Nah, nih Bang, apa yang terjadi? Sebenarnya ya kalau umpamanya menarik ke belakang bahwa ini sempat menjalankan tes pramusim MotoGP 2022 Mandalika kan. Dari hasil itu sebenarnya ada terjadi perubahan yang paling mencolok signifikan 2 hal. Karena aspalnya sebagian sudah diresurface, sementara lewat dari tikungan 5 sampai ke sebelum 17 masih yang lama. 16 lah. Dan yang kedua adalah alokasi ban dari pemasok ban tunggal MotoGP atau Michelin ada perubahan. Meskipun secara spek atau itunya mirip dengan tes pramusim, akan tetapi karkas atau rangka si bannya itu mengadopsi yang lebih keras. Iya, padahal kemarin ya soft, yang sempat menjadi keluhan Valentino Rossi. Betul. Nah, yang keras ini ternyata berdampak istilahnya bumerang bagi tim-tim lain, terutama paling teriak itu adalah Repsol Honda Team. Bagaimana mereka mengakui bahwa awalnya optimistis karena punya gambaran dari hasil tes pramusim yang cukup bagus hasilnya. Ternyata di saat menggunakan ban yang baru ini, mereka tidak mendapatkan istilahnya settingan yang sesuai, di mana mereka tidak memiliki grip belakang dan kemudian juga Marc Marquez mengatakan agak sulit mendapatkan grip depan. Padahal pada saat kemarin itu Marc Marquez mengakui
dengan adanya kelebihan Honda RC213V memiliki rear grip, kayak rear grip, dia bisa fokus untuk mengatur settingan di roda depannya. Nah ini bagaimana kemudian dia berusaha keras untuk mencari bagian belakang, lantas dia istilahnya memfokuskan untuk bagian depan. Efeknya apa? Berkali-kali dia mengalami kesulitan dan ini menunjukkan memang dia kesulitan di rear grip beberapa kali, akhirnya sempat mengalami efek-efek high side. Betul. 4 kali nih Bang 4 kali. 4 kali dia crash loh. Betul. Dan nah, kalau di latihan memang dia kehilangan bagian depan sehingga low side terus. Nah, kemarin itu yang saat di warm up practice. Ini bener-bener apa ya saya katakan ya, mungkin kalau pamannya saya jadi manajernya atau jadi Alberto Puig, saya akan berusaha bilang jangan ambil risiko. Cuman ya itu tadi, Marc Marquez ya mungkin ingin menunjukkan diri bahwa dia bisa ini, dan ternyata di warm up practice mengalami insiden yang cukup dahsyat. Dia mengalami high side di tikungan 7 dan terguling-guling, dan bahkan dari beberapa capture foto tuh ya lengan ke atasnya itu sampai ke bentur helmnya. Dan sampai itu tuh kita lihat kan pada saat proses dia bangkitnya sendiri agak butuh waktu lama, entah itu mungkin dia pusing dan sampai dia memastikan tidak apa-apa dengan tangan kanannya, baru dia jalan. Dan dari pihak kesehatan pun dianjurkan Marc Marquez ke medical center dan bahkan harus diterbangkan loh. Aku pikir pakai mobil doang. Itu kalau pamannya sampai pakai mobil, wah itu mah nggak keburu Bang. Nggak keburu, sejam jaraknya ya. Sejam, terus udah gitu belum tahu ntar di jalan macetnya kayak gimana. Enggak. Makanya naik helikopter, dan dinyatakan sebenarnya tidak ada apa-apa. Ya akhirnya Marc Marquez memutuskan untuk tidak balap karena ketimbang dia beresiko di saat balapan. Ya sayang juga sih sebenarnya, karena balapannya padahal di kondisi hujan. Kondisi hujannya sebenarnya Marc Marquez jago nih. Iya. Dan dia dipulangkan terbang ke Barcelona dan melakukan istilahnya cek lagi terkait kondisinya. Ya. Harapannya sih bisa siap nanti di Argentina. Ya? Oke, karena kalau kita bicara soal Marc Marquez, ini mengingatkan gue dengan kejadian di Thailand, Bang. Oh, Thailand. Iya. Di Buriram. Itu high side-nya kurang lebih mirip nih. Mirip, betul. Terpelantingnya, wah, itu sih sangar. Ya, betul. Kalau kita bicara kemarin sih sekitar 180-an ya. Cuma waktu yang di Buriram belum mengalami istilahnya cedera yang menahun-nahun nih, yang cedera tulang humerus. Kemarin kan yang sangat ditakutkan udah tulang humerus, kemudian dinyatakan ternyata dia mengalami benturan kepala. Ya kita ingat saat kemarin tahun lalu jelang MotoGP Algarve, dia mengalami benturan kepalanya, mengalami diplopia. Nah, ini kemarin juga kan kabarnya juga begitu. Betul. Bukan sempat, tapi mengalami geger otak ringan. Iya. Ini agak-agak, makanya gue sempat mikir Bang, ini pengaruh lagi nggak ya sama diplopianya dia gitu loh. Itu dia. Karena takutnya kan, ya kalau kena diplopia butuh waktu lagi lama kan, agar penglihatan kembali normal. Wah, berapa seri dia harus absen, kan sayang gitu. Betul, deg-degan nih kita nih dengan Marc Marquez nih. Itu, ya tapi ya berharap yang terbaik lah ya. Ya, jadi masalahnya memang aspal dan ban, dan itu sampai akhirnya ya seorang Pol Espargaro sedikit berteriak nih, mengatakan bahwa tidak fair nih Michelin memasok ban. Itu dia, karena kalau kita bicara tentang Michelin, Pol Espargaro juga ini agak-agak sedikit keras nih. Keras dia. Bicara bahwa bukan menyalahkan, tapi ada faktor soal ban. Kenapa Marc Marquez akhirnya jatuh seperti itu, betul. Sebagai rekan tim, jadi ya udah. Dia keluar omongan itu. Mungkin ya ini menjadi evaluasi, dan setidaknya ya lagi-lagi mungkin nih kalau kita tarik ke belakang, seandainya kondisi fasilitas sirkuitnya tidak tanda petik ada kendala, mungkin persoalan seperti ini tidak terjadi. Ya harapannya ya itu tadi sempat di awal ada catatannya adalah memang harus diperbaiki lebih bagus lagi, dan bahkan nih
Ya saya dengar nih karena nanti persiapan menghadapi gelaran World SBK pun sirkuit Mandalika harus segera melakukan pembenahan. Oke, jadi surface ulang lagi nih. Betul. Untuk keseluruhan nih kalau bisa nih. Betul. Karena keseluruhan. Gini, gue ya berkesempatan untuk meet and greet nih sama Joan Mir. Meet and greet dengan siapa nih? Joan Mir. Joan Mir doang. Suzuki gue. Joan Mir doang. Joan Mir doang karena gini. Itu di hari Jumat malam. Di hari Jumat malam seharusnya bertemu dengan Alex Rins dan juga Joan Mir. Tapi yang muncul hanya Joan Mir. Alex Rins ada masalah dengan pencernaan. Salah makan dia. Jangan-jangan jajan sembarangan dia. Bukan masalah jajan sembarangan, gantian sama Joan Mir. Joan Mir waktu tes pramusim. Ya kan ada apa masalah dengan pencernaan kan. Nah, sekarang Alex Rins gitu kan. Oke. Nah, akhirnya ketemu dengan Joan Mir. Nah, Joan Mir ketika ditanya soal aspal sama Bang Didit Abdillah, bagaimana pendapat dia tentang aspal sirkuit Mandalika setelah mengalami resurvey, pengaspalan ulang. Nah, Joan Mir bilang bahwa seharusnya aspal itu dikeringkan, maksudnya didiamkan lama dulu. Biar permukaannya lebih mengeras dan terutama untuk masalah minyak nih Bang. Gitu. Ada kan ya kalau habis diaspal kan timbul minyak kan. Betul. Ini untuk menghilangkan minyaknya minyak ini juga sama memadatan mengeraskan aspal itu sendiri seharusnya. Tapi menurut dia so far sih ya masih bisa digunakan gitu. Sembari dia ngomong, gue tanya, lo sirkuit Mandalika sukanya di favorit lo tikungan apa? Dia bilang, favorit gue tikungan 16. 2 lap terakhir, 1 lap terakhir yang modelnya udah tusuk konde. Iya. Nah, itu dia mengingatkan itu pada Argentina, Termas Derio Hondo untuk yang musim besok, seri besok. Iya, gitu. Tanggal 3 April. Nah, itu. Jadi itulah pendapat Joan Mir bahwa harusnya setelah di surface ulang ya lu diamin dulu. Tapi ini kan enggak jedanya kan selesai 10. Seminggu ya? Iya, 10 langsung kelar. Artinya cuma ada waktu seminggu aja. Karena gini, gue kebetulan gue nonton di situ dekat di tribun A, itu dekat podium atau dekat tikungan 17 terakhir ya. Tikungan terakhir sebelum masuk straight. Nah, di tikungan itu setelah race Moto2 itu agak sedikit lama tuh. Ada pengecekan tuh. Iya. Di tikungan 17. Gue lihat baik itu Dorna, baik itu Marshall untuk yang ngebersihin sirkuit. Itu agak sedikit lama tuh. Bikin ngebersihin daerah situ tuh. Mungkin agak sedikit kegerus apa kayak gimana. Saat balap kan? Setelah balap Moto2. Moto3 ini. Moto2. Karena yang Moto2 kan awalnya ini sebagai informasi itu kan dikurangi juga. Dikurangi juga dari semestinya 25 menjadi 19. Ya. Nah, ini kalau yang di Moto2 dari berapa tuh? Akhirnya cuma 16 lap ya. Iya. Dari 25. Ya, karena kan nyamuk 3/4 suhunya kan makin suhunya saat itu emang bener-bener lagi panas Bang. Iya. Gua aja pakai sunblock kayak nggak berasa pakai sunblock. Yang SPF berapa? SP70 apa SP1 ya? SP1 gua dipecat Bang. Saya peringatan. Oke. Nah, sambil minum dulu Bang. Ini apa ya? Dari kawan sekopi dan ini recommended. Udah pastilah. Kopi favorit. Gula aren. Nah, ini nih Bang. Lagi-lagi sebenarnya tadi Bang Joni bilang masalah untuk di aspal dan di ban ini jadi pengaruh. Nah, tapi ada juga sih sebenarnya yang akhirnya menentukan perubahan posisi race. Ya. Yaitu hujan itu sendiri. Cuaca. Turun hujan. Cuman ya memang tadi kan kalau kita bahas ya ada beberapa pembalap yang merasa dirugikan. Sebenarnya ada juga yang diuntungkan. Salah satunya adalah Fabio Quartararo. Karena Fabio Quartararo sempat yang tampangnya tegang gimana pada saat melakukan keluar di free practice pertama, dia langsung dapet tuh
Dan dia bilang pede langsung dari mulai free practice pertama tuh opsinya pilihan ban dia tuh udah medium untuk di di Mandalika ini ya kering ya, dan dia yakin mengungkapkan sih emang kalau secara performa lebih bagus yang waktu tes pramusim. Dia bisa istilahnya membelokkan motor tuh benar-benar Yamaha M1 tuh benar-benar ekstrim. Cuman kalau kemarin itu secara performa tidak ini, cuman secara kenyamanan dia memang merasa lebih nyaman dengan ban Michelin yang karkas keras ini. Nah itu sebabnya saya sempat berpikir, wah coba nih legenda Valentino Rossi masih bertahan nih, bisa tampil bagus nih di Mandalika, karena Rossi ini yang paling mengeluhkan soal ban Michelin ini karena karkasnya yang tidak pernah memberikan karkas yang keras gitu. Dia favoritnya sebenarnya karkas keras ya Bang? Iya. Dan sayangnya Valentino Rossi tidak balapan. Sudah pensiun Bang? Iya, nah Quartararo ini merasa nyaman dan bahkan dia bisa mencetak waktu yang cukup baik meskipun tidak meraih pole position ya. Itu best lap-nya. Kalau untuk pole position kan memang Fabio Quartararo kan. Iya. Tapi kalau untuk best lap race-nya itu sebenarnya dipegang Quartararo juga, Bang. Dengan kondisi ban wet tire nih, basah. Iya. Karena makanya gue juga bingung karena gini. Wah, ya kita kan sering mengamatin bahwa Quartararo nggak jago basah gitu ya. Bukan salah satu master rain lah. Iya. Master rain. Nah, ini kan. Oh, ini master rain. Nah, dia bukan salah satu itu. Pantes dia sempat mengungkapkan bahwa ini adalah podium pertama terbaik selama saya berkarir di balap basah. Ya. Itu Bang. Paham. Ya kita tahu pasti ketemu hujan udah belakang memble gitu kan. Bagusnya paling main di 5 besar gitu kan. Tapi nggak bisa sampai ya itu tadi. Cuman itu tadi sih kan si ban basahnya ini kan tidak teruji di saat sesi latihan. Betul. Karena kondisinya kan berubah-ubah. Paginya kena hujan, baru basahnya hilang terus kering. Makanya saya sempat berasumsi coba Marc Marquez tidak memutuskan nggak DNS gitu, nggak tetap balap. Saya yakin mungkin bisa dapat dia. Ya tapi itulah balap. Ya salah satu faktor yang membuat kemarin MotoGP Indonesia 2022 menarik adalah hal itu, bagaimana cuaca benar-benar berperan. Dan catat nih, ini menjadikan MotoGP Indonesia 2022 itu wet race pertama tahun ini. Karena di Qatar kan nggak ada hujan. Ini full wet pertama dan semua orang merasakan bagaimana sensasi full wet, karena tahun-tahun sebelumnya pun ya nggak pernah ada yang full wet kan, paling flag to flag. Jadi ya ini menjadi sejarah juga untuk musim ini, menjadikan MotoGP Indonesia sebagai balapan basah pertama musim ini. Itulah dia. Nah, sekarang kita bahas tentang mereka yang berada di podium nih, Bang. Di podium. Kalau Quartararo mungkin tadi udah diwakilin ya, Bang ya? Iya. Dengan ya tadi nih soal dia juga nggak nyangka, dia juga heran. Iya. Kok gue bisa podium? Betul. Wah, di balap basah gitu kan. Iya. Nah, itulah tadi. Miguel Oliveira dan juga Johan Zarco. Jadi memang kalau kita melihat sih sebenarnya yang podium ini kan memang punya karakter jago hujan nih. Bagaimana Miguel Oliveira yang punya kemampuan ini, dan sempat kita bahas kan seandainya awal-awal preview itu kalau hujan sebenarnya V4 yang punya kesempatan untuk bersaing, dan ini dibuktikan. Sayangnya mungkin Jack Miller ya harus terlepas karena Jack Miller tiba-tiba merasakan nggak dapat feeling, itu benar-benar lost terus sampai akhirnya bisa digas oleh Miguel Oliveira. Ketimbang dia nekat maksa menduel Miguel Oliveira dan jatuh, akhirnya dia memutuskan untuk mengamankan posisi. Nah, Johan Zarco sebenarnya agak kebalikan dengan Miguel Oliveira. Kalau Oliveira kan sebenarnya target dia awal itu ya gue ikutin si Jack Miller deh gitu, sedekat mungkin, tapi tiba-tiba dia merasa kok feeling saya nyaman banget nih. Dia push dan akhirnya berhasil menyalip Jack Miller dan membuat gap cukup jauh sampai saya bilang ini Miguel sekebon nih, meskipun akhirnya dia kemudian tambah dekat karena ternyata ya Johan Zarco dan juga Fabio Quartararo itu mengaplikasikan strategi bagaimana dia beradaptasi dulu, mencari nyaman sekaligus menjaga tingkat keausan ban. Karena takutnya nih
mereka takutkan adalah jangan-jangan nanti di saat akhir-akhir bannya sepertiga resnya itu treknya mengering atau apa, dan ternyata tidak sampai mengering, dan siapa si Fabio Quartararo merasa nyaman, akhirnya berduel dan dia sampai bingung kok enak banget nih, dan dia bilang rear gripnya tuh dapet, makanya dia nggak merasa istilahnya waktu ban kering gitu, dia harus memaksakan diri ini enggak, dan berhasil menyalip Johan Zarco. Sayangnya nih kalau umpamanya ya katakanlah balapannya nggak direduksi dari 27 menjadi 20, ada kemungkinan duel ketat dengan Miguel Quartararo dengan Oliveira. Dan Johan Zarco sendiri mengaku puas meskipun masih gemes, artinya ya sempat ketemu kan di pedok tuh, apa nih di Indonesia nih, ya pengen sih kita tanya kan, bosan nih nggak pernah lihat Johan Zarco melakukan aksi backflip. Ya moga-moga menang di sini dengan kondisi hujan. Nah dia agak sedikit kecewa, iya hujan sesuai dengan harapan, cuman ada masalah jadi dia juga tidak bisa nge-push dari awal. Meskipun dari akhirnya tetap senang bisa meraih podium ketiga. Akhirnya tuh Quartararo, Johan Zarco start dari posisi 3 balik ke posisi 3. Ini yang paling ya terbaik kedua lah setelah Miguel Oliveira kan. Miguel Oliveira yang menjadi pemenang. Ya. Nah, Bang, sebenarnya Bang, ini feeling gue mungkin kemarin tuh rada-rada tepat. Iya. Asal nggak ada masalah sama si pembalap itu nih. Betul. Karena kenapa gini? Nih, gue ngomongin Brad Binder nih Bang. Iya. Ini sebenarnya bukan feeling ya, tapi maksud gue prediksi lah. Betul. Kalau feeling kan cuma nebak-nebakan. Iya, tapi kalau prediksi gue itu soal Brad Binder. Tapi sayangnya Brad Binder bermasalah. Tumben-tumbenan tuh, KTM punya masalah kayak begitu. Karena biasanya Ducati. Sebenarnya Ducati itu udah dulu mengalami hal serupa, tapi udah disempurnakan. Nah, sementara kan tim-tim yang lain istilahnya ATM, amati, tiru, terus mengaplikasi. Nah, si KTM ini mungkin belum istilahnya smooth, dan terbukti ride head adjuster dia itu stuck. Ini kejadian sama Franco Morbidelli di tahun musim sebelumnya di Yamaha. Jadi ngelok, jadi efeknya ya harus berduel dengan kondisi begitu. Ya, sepanjang balap Brad Binder ya red height adjusternya tuh nggak naik-naik yang belakang ya. Jadi mendem terus, kayak motor drag race terus. Mungkin di beberapa bagian dia bisa dapat momennya, terutama di tikungan cepat, tapi di saat straight ini agak keteteran gitu. Dia bilang beruntung gue. Kenapa gue bisa finish di posisi segitu, posisi 8 ya? 8, betul. Ini karena ada faktor hujan juga. Betul. Karena ini jalannya balap nih wet race. Betul, full. Kalau bukan wet race, udah. Yang ada gue di belakang, paling belakang. Betul. Dan itu juga jaraknya nggak tahu kan? Betul. Nah, itu dia ngomong begitu ya. Dan karena faktor hujan dibantu. Jadi artinya memang indikasi KTM ini bisa dua-duanya. Harusnya tuh. Jadi baik itu Miguel Oliveira, baik itu Brad Binder, punya kesempatan untuk fight di depan. Nggak tahu yang akhirnya yang menang siapa nih. Bahkan mungkin Quartararo atau Johan Zarco gitu kan. Tapi enggaknya ya itulah Brad Binder. Dan selain Brad Binder juga ada juga nih yang masalah teknis, yaitu Dovizioso. Dia displaynya jadi bingung. Nih kagak ada info, kagak bisa ngelihat gear berapa. Ya akhirnya mau nggak mau dia harus balik ke pit ketimbang membahayakan. Elektronik lagi tuh sih. Iya, elektronik betul. Apa jangan-jangan kena samburan petir ya? Ada sebelumnya. Yang groundnya? Iya, sebelumnya kan. Iya, itu kan karena di delay race kan. Hujannya nggak kelar-kelar. Ada petir. Kan harusnya jam 3 nih Bang. Dimundurin. 15.45 awalnya, terus mundur lagi. Dimundur lagi. Pit lane nggak akan dibuka sebelum jam 4. Iya, betul. Waktu setempat gitu kan. Nah, sebelum itu kan ada sambaran petir tuh Bang. Cudar. Wah. Pikir tuh orang-orang tribun udah pada teriak gitu. Aku pikir tuh petir begitu datang Terminator. Thor Bang. Bukan Terminator, Thor. Langsung dia nurunin petir kan. Betul. Itu jadi di tribun udah ayo, terus udah gitu TV-nya mati, ada yang TV mati kan sempet pas lagi balap gitu. Bukan yang big screen. Jadi di tribun itu dia ada macam TV kecil, TV sekitar 32 inch gitu ya. Nah itu digantung di tiang-tiang. Jadi di tiang-tiang yang buat atap kanopinya tribun,
setiap 2 tiang jeda itu ada TV kecil, jeda TV kecil gitu. Itu kena hujan nggak rusak ya? Hah? Kena kehujanan nggak rusak ya? Kan nggak kena hujan. Dari emang kelindung sama kanopinya. Oke. Nah, yang big screen itu cuma untuk di strap cuma ada satu. Di deket pedok deluxe itu sempat di media sosial dibilang ya big screen-nya nanti lain kali diperbanyak. Iya, harusnya tuh. Yang bilang kan ini penonton bukan orang penonton Indonesia, penonton asing loh yang datang dari Italia. Nah, itu dia. Nah, ini jadi ngomongin ke situ ya. Oh, iya. Nah, balik lagi ke nih, KTM. Ya. Bukan KT siapa? KT siapa? Ini kalau dengan hasil yang kayak begini nih, untuk KTM, gue ngelihatnya, wah ini menjadi apa ya, ancaman buat juara dunia nih. Satu buat juara dunia, juga buat Ducati kan yang paling gontok-gontokan sebenarnya saat ini tuh Ducati dan KTM. Dan ini terbukti loh bahwa Pramac Racing harus menyesal karena salah satu sosok Guidotti kuncinya adalah Francesco Guidotti berpindah ke KTM, dan ini udah membuktikan. Kemarin Brad Binder podium, sekarang Miguel Oliveira juara. Sekaligus benar bahwa KTM ini pengembangan motornya sebenarnya bukan yang menjadi permasalahan, tapi memang bagaimana ada sosok seorang manajer tim yang mampu menjaga atmosfer di pitnya KTM dan juga bisa memberikan motivasi buat pembalapnya. Dan Francesco Guidotti memerankan itu dengan baik dengan hasil di 2 ronde kali ini nih. Brad Binder podium kedua dan juga Miguel Oliveira menjadi juara di MotoGP Indonesia 2022. Secara konstruktor masih dipegang nih sama KTM. Oke, konstruktor KTM, tapi ya siapa tahu nih di Argentina ntar, apalagi ntar balik ke Eropa. Yang paling aku tunggu-tunggu nanti mungkin di Amerika nih, yang karakternya sweet banget nih sama motor-motor Vivo. Nah ini nih, jadi apa ya? Agak-agak ngeri juga nih KTM. Ya, betul. Justru karena ngeri, ini jadi warna baru nih. Satu itu pertarungannya. Dan jangan salah, karena KTM kemarin tuh di paruh musim kedua mulai stabil sebenarnya. Nah ini dia coba perbaiki, ini udah ada istilahnya jalan bagus nih di paruh musim pertama. Ya moga-moga bisa terus berlanjut dan ya siapa tahu KTM bikin kejutan di MotoGP musim ini. Itulah dia. Nah, itu ya Bang. Siap. Review soal ya bagaimana balapan di MotoGP Indonesia 2022. Seru sih pokoknya, apalagi ya ketika ya kalau kita kan biasanya apa ya, selalu memposisikan diri kita ada di pedok, betul. Ataupun di media center. Artinya benar-benar fokusnya ke pembalap, tim, itu terus. Karena memang kita tempat bermainnya tuh di garasinya pembalap dan tim. Itu dia. Nah kemarin gue memposisikan diri gue sebagai penonton itu di tribun. Bagaimana sih rasanya nonton di tribun di negeri sendiri? Betul. Juara. Jangan salah. Itu semua orang seperti itu ternyata. Jadi pertama kali karena ada MotoGP di Indonesia dan langsung bilang, ya awalnya yang cuek dengan MotoGP, MotoGP cuman si menangnya ABC udah. Ini dia bilang, suaranya dahsyat. Wah jadi sampai ketagihan, sampai dia mengucapkan dan janji kalau sampai ada lagi saya akan datang. Nah, apa ya? Antusiasmenya gede banget. Buset, luar biasa. Penonton tuh sampai apa ya? Ya kayak gue juga sebagai orang jadi kayak newbie gitu loh. Iya. Gimana ya? Suaranya kalau di sini, apalagi pas mau di straight gitu kan. Terus dengar shiftingnya. Betul, pemilihan giginya luar biasa. Itu enak banget. Remnya. Terus udah gitu juga banyak loh kakak-kakak cantik gitu. Banyak banget Bang. Terus bule gitu, banyak banget. Pokoknya keren lah, asli gue. Cuma ya kedepannya Bang. Iya. Ya harus ada perbaikan lah. Pasti, karena kita melihat masih ada remarks ya, artinya evaluasi. Ya bagaimana kita lihat dari sirkuit sendiri harus dibenahin, kemudian juga manajemen trafiknya. Betul. Untuk ya jalan, pengaturan jalan, terutama untuk penjemputan bis. Nih, terus udah pasti nih Bang, ini maaf sorry to say.
kemarin itu banyak penonton yang terlantar. Karena proses penjemputannya bis ini nggak sesuai dengan apa yang sudah betul. Diatur lah ibaratnya gitu kan. Dan juga itu tadi ya mungkin buat penonton nih kita tahu ini euforia, tapi tetaplah jaga kebersihan gitu. Aduh. Tapi kalau bicara jaga kebersihan sebenarnya nih Bang ya. Iya. Di bawah tribun itu kan udah ada tempat sampah. Iya, jadi balik ke orangnya kan? Balik ke orangnya. Iya. Tapi mungkin untuk panitia nih catatan, tempat sampahnya agak lebih banyak lagi. Karena ada beberapa bagian yang udah penuh, kadang diangkat, yang udah penuh. Oke. Tempat sampah itu udah penuh. Jadi orang ya mau buang sampah ya udah di posisi itu aja, tapi nggak di dalam tong karena kan udah penuh gitu kan. Nah, tapi ada juga yang memang ya ninggalin lah. Ya, sampah di bangku tribun tuh. Ya kalau kita lagi ya soal aspal kan bagaimana tadi Joan Mir bilang, kemudian juga Alekrin sempat pamer dapat oleh-oleh nih. Ya. Dan juga kan kemarin Marini sempat bermasalah kan gara-gara ada tembakan batu yang bikin radiatornya bermasalah. Ya. Jadi kedepannya sih ya mau nggak mau harus segera dibenahi aspalnya yang bener. Itu dia. Dan dengan kondisi seperti ini artinya ya katanya kan akan ada World Superbike lagi nih ya, kita harapkan iya mumpung masih waktu panjang segera dibenahi, lakukan pembenahan sehingga benar-benar pada saat 2003 nanti MotoGP Indonesia 2023 ini akan lebih seru. Dan itu yang saya inginkan karena dari pihak si penyelenggaranya sendiri Donald Sport sebenarnya udah seneng banget gitu menghadirkan MotoGP di Indonesia, mendapatkan antusiasme yang luar biasa dan bahkan CEO Carmelo Ezpeleta itu ya sempat bilang tuh sebenarnya setelah 97 itu berusaha gitu untuk bisa menghadirkan MotoGP ke Indonesia dan ternyata ya baru 25 tahun kemudian gitu. Jangan sampai nih istilahnya kesan yang bagus yang ini jadi batal karena kondisi sirkuit belum dibenahi, kondisi manajemen traffic juga tidak segera diatur. Ya, itu sih yang menjadi remarks atau masukan untuk perkembangan MotoGP Indonesia selanjutnya. Karena gini, kemarin juga gue sempat kepikir bahwa penonton yang datang ke sirkuit, terus mereka nggak kebagian tiket hari Senin ya. Otomatis kan dia opsinya antara minggu malam setelah balap atau hari Selasanya. Jadi satu hari jeda gitu ya. Betul. Baru bisa pulang lah gitu. Betul. Nah, kasihan tuh yang punya flight malam itu. Minggu malam. Iya. Kebayang Bang, gua aja harus jalan dari sirkuit menuju ke bundaran yang Welcome to the Mandalika itu. Yang itu mulai di daerah Tanjungan itu jalan kaki gua ke sana. Karena mobil udah nggak bisa berhenti, nggak bisa gerak, udah stuck pokoknya betul. Sementara bis untuk shuttle penonton tidak bisa masuk. Itu yang di parkir timur itu di sebelah situ. Untuk yang parkir barat itu di dekat kantor ITDC di kawasan Kuta Mandalikanya. Iya, dan itu efeknya tidak cuma di situ, bererot lagi sampai ke mau bandara, terus sampai ke mau masuk Mataram. Luar biasa. Mungkin itu yang harus benahin sih gitu. Iya betul. Terus Bang, apa nih? Menarik nih. Tadi ngomong soal oleh-oleh. Ya, oleh-oleh. Ini depan gue, samping kita. Mungkin nih pada nggak ngeh nih, apaan tuh? Wah itu salah, itu kali tuh bocor atau wah kayaknya salah nyimpen tuh. Bukan nih. Ini nih. Tain dong. Ini, tuh ada tanda tangan guys. Topi Suzuki Sport. Tanda tangannya Joan Mir dan juga Alex Rins nih. Juara dunia 2020 dan Alex Rins. Kemarin mau diapain? Kemarin pas gua ketemu meet and greet, gua dikasih sama Joan Mir. Winji. Ini buat lu. Wih. Spesial buat kita. Ya terus. Tapi buat pamer doang nih. Gue nggak mau pamer kalau gue punya topi. Tapi ini gue mau kasih ke temen-temen Bang. Waduh. Jadi nggak usah buat gue aja. Jangan lah Bang. Gitu. Gue udah ngomong nih, ini buat temen-temen loh. Catet men. Topinya guys. Buat temen-temen nih. Iya. Iya Kak. Tapi ada ininya nggak? Apa tuh? Term and conditionnya nih, syarat dan ketentuan berlaku nih ada. Tentu ada. Tapi kirain. Ini nanti kita kasih ke teman-teman. Iya. Untuk yang bisa tepat nebak.
juara di Argentina ya. Oh, MotoGP Argentina 2022. Ya. Jadi jangan jangan lewatkan ketika jawabannya ada di pertanyaannya di preview ya. Preview MotoGP Argentina 2022. Ya. Kapan itu? Ya minggu depan kan, Bang? Iya, Iya. sebelum minggu depan. Puasa, minggu depan dong. Ah, minggu depan dong previewnya. Oh, previewnya. Iya, kan? Iya, minggu depan. Kalau namanya balapannya tanggal 3 April. Ya. Pokoknya tungguin aja. Iya, Nanti iya. pertanyaan ada di Preview MotoGP Argentina 2022. Gitu. Keren nih, guys. Ntar di shoot ya, Bang. Oke. Untuk yang review MotoGP Indonesia 2022 selesai. Saya Oke. Kemudiansyah dari Otoris ID dan juga Grid.com. Mohon pamit, guys. Dan saya Joni Lona Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit. See you, guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.